Pada materi ini kita akan membahas tentang namanya validitas. Ya, biasanya kalau ini sering sekali untuk digunakan untuk dalam penelitian atau juga bagi para mahasiswa kami yang sedang mengadakan ujian skripsi atau menyusun skripsi. Ya, baik, validitas materinya secara singkat aja karena kita akan membuat dalam praktek. Validitas. Valid artinya sah atau tepat. Validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang hendak diukur. Atau validitas tes itu pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Kalau kita hendak mencari namanya apakah suatu soal itu valid, terlebih dahulu kita akan mencari koefisien korelasi. Nah, berikut ini ada rumus yang digunakan untuk menggunakan koefisien korelasi. Bisa dicari secara manual dan juga nanti akan kita praktekkan bagaimana cara mencari koefisien korelasi ini melalui SPSS. Nah, setelah kita nanti mencari namanya koefisien korelasi, kita nanti akan bandingkan terhadap namanya R tabel atau R product moment. RXY ini atau disebut koefisien korelasi ini sering juga dikatakan sebagai R hitung. Nah, untuk menafsir keberartian harga validitas setiap item, maka harga tersebut akan dikonsultasikan ke tabel harga kriteria produk moment dengan alfa 0,05 dengan kriteria jika RXY atau koefisien korelasi atau disebut dengan R hitung lebih besar dengan R tabel, maka tes tersebut dikatakan valid. Baik, setelah kita membuat suatu materi ini, kita akan mencoba bagaimana untuk melihat soal yang valid dengan menggunakan SPSS atau juga secara dengan manual. Yang pertama mungkin saya akan juga mengerjakan secara SPSS, nanti akan bandingkan kita dengan manual. Baik, terima kasih. Saya sudah siapkan di sini ada contoh soal. Ini soal ya. Apa bentuk soal? Dengan judul di sini adalah bahwa Santi ingin melakukan penelitian terhadap 10 siswa. Jadi siswanya 10 dengan judul pengaruh pembelajaran problem-based learning atau PBL terhadap bahasa belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku di kelas 4 semester 2 SD maju bersama Medan tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, sebelum melakukan penelitian Santi terlebih dahulu membuat instrumen soal sebanyak 10 soal, dan untuk memperoleh soal yang valid butiran soal tersebut dicobakan terlebih dahulu ke siswa kelas 5 SD harapanku. Baik, ini kita perbaiki kepada 15 siswa ya. Ya, baik. Ini adalah tabel soal yang dikerjakan oleh 15 siswa itu. Setelah soal itu dikerjakan, maka akan kita periksa dan akan kita buat dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama mungkin akan kita perhatikan adalah di tabel ini. Ini ada jumlah peserta ada 15 terhadap ini jumlah peserta ada 15. Ini adalah jumlah item soal. Nah, bagaimana dengan angka dan 1 dan 0 ini? Ya, begini. Ketika siswa mengerjakan soal yang 10, kita akan periksa satu persatu. Nah, setiap item soal itu kita akan buat simbolnya, di mana setiap soal yang dikerjakan benar oleh siswa kita akan berikan namanya angka 1. Jika soal itu dikerjakan salah, kita akan berikan angka 0. Begitu selanjutnya. Jika contohnya ini adalah Ani mengerjakan soal nomor 1 itu benar, maka diberikan tanda atau simbol 1. Ani mengerjakan soal nomor 2 salah, diberikan angka 0.
Ani mengerjakan soal nomor 3 benar diberikan 1, Ani mengerjakan soal nomor 4 diberikan 0 dan sebagainya. Nah, ini kan kita buat dalam tabel ini, jadi angka 1 dan 0 ini simbol antara benar dan salah. Oke, baik. Setelah kita sudah menggunakan seperti tabelnya, ya, maka di sini adalah Y itu adalah jumlah yang ini, ya. Y ini adalah jumlah benar dikerjakan oleh setiap peserta ini, ya. Nah, contohnya Ani. Dan dalam hal ini si Ani mengerjakan dari 10 soal itu benar hanya 5. Agi mengerjakan 10 soal itu benar 8. Andi mengerjakan 10 soal itu benar 3 dan sebagainya. Nah, jika dilihat nanti misalnya ini berarti total keseluruhan Y atau bisa dipanggil sigma Y adalah 83. Nah, ini adalah Y. Yang inilah Y dikodratkan. Ya, bisa 5 kali 5. Ini adalah 8 kali 8. 3 kali 3. Sigma Y kuadrat adalah 535. Ya, jadi kalau ini cukup di-zoomkan saja, ya. Sama juga seperti ini. Jadi jumlah keseluruhannya ini juga seperti jumlah keseluruhan ini. Nah, ini adalah jumlah siswa 15, ya, jumlah siswa. Jadi yang ini adalah kalau di dalam perhitungan itu bisa dikatakan X, ya, X. Nah, jadi misalnya nomor 1 ini dikerjakan, nomor 1 ini benar dikerjakan itu 9, nomor 2 ini benar dikerjakan 11. Jadi ini adalah sigma. Kalau nanti ada pertanyaan bahwa ini 9 adalah sigma X1, yang ini sigma X2, yang ketiga sigma X3 dan sebagainya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat juga perhitungan, ya. Kalau tadi ini perhitungannya nanti kita gunakan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data ini, kita masukkan atau kita input ke dalam tabel SPSS. Ya. Ini adalah tabel SPSS. Nanti para mahasiswa akademi atau teman-teman nanti silakan boleh di download SPSS, boleh versi 20, 23, tapi yang ini saya gunakan versi 20, ya. Nah, baik, setelah kita menggunakan membuka namanya SPSS, tampilannya akan seperti ini. Kita akan memulai masukkan data, ya. Ini adanya, ada name, ada type, ada dan sebagainya. Jadi kita nanti menggunakan yang kita perlukan saja, ya. Kalau di sini sebenarnya banyak mau digunakan untuk mencari sesuatu data untuk penelitian. Baik, kita mulai saja dengan ada nama atau name, ya. Artinya kita membuat suatu nama atas setiap nomor soal. Biasanya kan kalau nomor soal itu 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kita buat dengan simbol S1. S1 berarti soal nomor 1, S2 sampai selanjutnya. Kebetulan soal ini ada 10, berarti saya berikan soal nomor 1 ke simbol 1, soal nomor 2 saya buat simbol nomor 2 dan sebagainya. Baik, mari kita mulai. S1, S2, S3, S4, S5, S6. S8, S9, S10, dan juga dengan jumlah di sini bukan X, ya, tapi di sini Y, ya, itu nanti. Oke, baik, di desimal ini kita berikan angka 0, ya.
Oke. Aduh, nah. Baik. Setelah itu, setelah dari variable view, kita masuk ke data view. Ya, baik, tadi ini ya, yang kita berikan tadi name itu S1, soal nomor 1, S2, soal nomor 2, S3, dan sebagainya, bahkan jumlah. Oke, kita ambil data Excel tadi yang sudah kita berikan simbol-simbolnya. Kita blok sampai di sini ya, silakan lihat. Yang di blok adalah simbol-simbol diberikan tadi, tanda benar dan salah. Itu tanda 1 dan 0 termasuk dengan jumlah atau Y. Ya, ini kita blok, kita kopikan saja. Setelah itu kita langsung copy paste. Ya, seperti ini ya, jelas ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ada di sini adalah menu-menu yang di sini. Kita klik yang analyze. Dan kalau kita lihat semua bagian ini adalah untuk data penelitian yang lebih komplit ya. Jadi kita hanya klik untuk kebutuhan kita saja. Nanti selanjutnya teman-teman kalau menyusun skripsi itu ada banyak yang kita kerjakan, mencari korelasi, mencari maksudnya pengaruh dan sebagainya. Untuk saat ini kita hanya melihat dulu mencari koefisien korelasi supaya nanti kita bandingkan apakah soal itu valid. Selanjutnya adalah ini ya. Kemudian yang ini kita pindahkan ke variabel ini ya. Cara memindahkannya boleh satu persatu seperti ini atau sekali praktis. Dan biasanya kalau sudah terbiasa akan membuat ini blok aja ya. Tekan shift, tanda panah ke bawah, semuanya ini tambah jumlah, langsung klik ini. Oke, tampilannya seperti ini, tidak perlu yang diklik ya, cukup pastikan ini menu ini person diklik, baru ini ada to tiled, baru kemudian ini checklist flex significant correlation. Oke, setelah itu baru langsung kita klik. Nanti akan muncul tampilan hasil seperti ini ya. Ini ada tampilannya ya, ini tampilannya. Oke, ini tampilannya satu yang ini. Terus teman-teman akan bertanya mungkin permasalahan terus Bu, di mana itu yang koefisien korelasi ya, ini cukup kita lihat. Baik, ini misalnya kita mau lihat nomor 1 atau soal 1 yang masuk aja ini jumlah ini ya. Jika kita bandingkan angka yang ada jumlah ini, sumber di sini akan sama dengan memang di sini ya. Baik, kita fokus ke sini. Jadi yang dikatakan adalah koefisien korelasi itu yang ini adalah angka yang seperti ini ya, yang ini adalah 0,838. Koefisien korelasi itu adalah 0,336 dan 0,63 dan sebagainya. Oke. Kayak gini nanti bisa kita copy ya, baik bisa di copy di save atau misalnya kita langsung copy seperti ini. Biasanya ibu copy, ya boleh copy seperti ini atau save dari sini boleh ya, boleh. Baru kita pindahkan ke ini supaya kita pindahkan aja seperti ini, langsung kita copy paste ya. Tadi ini hasilnya, boleh ya, ini hasilnya. Kalau kita sudah memindahkan ke dalam bentuk Word ya, sama tadi hasilnya ya. Cuma kalau saya sendiri lebih enak membaca di sini karena batasnya. Baik, sampai di sini kita lanjutkan. Kita akan bandingkan bagaimana perbandingan antara R hitung atau dikatakan koefisien korelasi itu dengan R tabel ya. Nah, dalam hal ini saya sudah ada sini R tabel ya, tabel ya, tabel produk momen ya, nilai R produk momen ya. Kita lihat di sini, kita lihat ya pada taraf signifikan 5% ya. Ini N ini adalah N yang di sini adalah jumlah peserta yang mengikuti tes
di dalam soal ini N itu adalah 15. Ini dia jumlahnya 15 pada taraf signifikan 5%. Jika nanti dalam suatu penelitian yang digunakan taraf signifikan 1%, silakan membandingkan dengan tabel yang seperti ini. Ya, lihat N-nya ini, yang ini jumlah siswa 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, jika misalnya N di sini tidak ditemukan, boleh kita menggunakan N pada angka yang mendekati seperti itu ya. Misalnya pada N91 ya, berarti kita mendekati ke 90, 92 mungkin masih 90. Seperti ini misalnya 99 kan tidak ada N-nya, kita boleh mendekati ke angka 100. Tetapi nanti di dalam tabel produk momen yang lain mungkin ada digunakan dengan N yang lebih komplit. Ya baik, untuk saat ini R tabel pada taraf signifikan 5% dengan N5 kita pastikan ini yang saya hijau ya 0,514 ya. Saya sudah buat dalam bentuk tabel seperti ini, saya bentuk tabel seperti ini ya. Ini variabel tadi S1 S2 ini tadi R-nya ya. Oh, baik, ini salah ya, bukan ini adalah 0, ya. Oke, 0,514 ya. Ini R hitungnya, karena lihat R hitung di sini adalah yang ini tadi, yang ini ya, nomor 1 0,838, saya pindahkan ke sini 0,8, sementara nomor 2 itu adalah 0,336, kita pastikan benar 0,336. Yang ketiga itu adalah kelas nomor 3 itu 0,062, saya buat di sini adalah 0, dan sebagainya. Jadi yang ini RXY ini atau korelasi atau dikatakan sering R hitung itu saya pindahkan ke sini untuk bisa lebih mudah kita bandingkan dengan nilai parameter tabel ya. Nah, jadi selanjutnya ini yang harus kita perlu, bagaimana dikatakan suatu valid. Yang ini syaratnya jika R hitung atau RXY itu lebih besar dari R tabel. Saya buat di sini adalah ini R hitungnya, ini R tabelnya, kita bandingkan. Nah, 0,838 ini lebih besar dari ini, berarti dia valid. Ya. 0,336 ini lebih kecil. Artinya ini lebih kecil dari sini, berarti tidak valid. 0,06 ini lebih kecil dari 0,15, tidak valid. 0,6 lebih besar dari 0,5 dan sebagainya. Ya. Berarti di dalam soal yang 10 ini kita buatkan keterangan itulah valid. Berapa soal ya? Berapa soal valid? Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 soal, 6, sedangkan tidak valid ada 4. Dampak seperti itu ya. Baik, tadi di dalam keterangan di apa itu saya katakan bahwa ini adalah mencari nilai koefisien korelasi manual. Coba kita akan bandingkan bahwa tadi ketika R1 atau R hitung dari soal nomor 1 itu adalah 0,838, saya akan coba membandingkan bagaimana seandainya kalau kita menggunakannya atau menghitungnya secara manual. Karena saya pernah menemukan mahasiswa ketika saya melihat uji putaran soalnya itu dia menggunakan rumus manual. Saya katakan mengapa mahasiswa tersebut mengatakan saya lebih mudah mengerjakan seperti ini Bu daripada SPSS. Tapi sebenarnya sih SPSS lebih mudah, tapi tergantung mahasiswanya ya. Coba kita akan mengerjakan, kita bandingkan, kita hitung secara manual benar enggak
ada sama ya, sama, tetapi mungkin ada, kalau seandainya ada perbedaan mungkin hanya di perbedaan letak koma ya. Ya, kebetulan saya sudah buat di sini. Kalau ini tadi contoh soalnya itu ya, perhatikan bahwa ini adalah, ini jumlahnya, ini jumlah benar soal dikerjakan para siswa. Ini adalah X sigma, saya buat di sini, saya kopikan ya. Ini soal yang tadi yang ini ya, saya copy di sini. Kita lihat ini rumus manualnya. Perhatikan N sama dengan banyaknya siswa peserta tes, sigma X skor yang diperoleh untuk setiap item soal, artinya benar dikerjakan per satu soal ya, sigma ya, skor total per siswa. RX itu adalah koefisien korelasi ya, saya disebut sini, inilah X total daripada soal benar pilih mahasiswa. Ini XY, ini X kali Y. X kali Y itu adalah ini soal ini dikali dengan ini, jumlahnya ini. Selanjutnya juga seperti itu, karena kebetulan ini kan kita mencari per soal, beda nanti dengan reliabilitas. Jadi kita fokus ke per soal, ini adalah mengerjakan RXY untuk soal nomor 1 dikali 8, 1 dikali 8, yang 8, baru yang ini adalah nih 0 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikali dengan dan seterusnya. Kemudian dapatlah namanya sigma atau jumlah ya. Tinggal kopikan saja. Mungkin bagi mahasiswa bagaimana mencari, gampang saja. Sama dengan ketik SUM, buka kurung, langsung bawa kursor ke sana, tarik ke bawah. Iya, ketemu dia. Ya, begitu. Dan selanjutnya ya. Di sini sudah buat X itu ini kan RXY, N ini N adalah ini 15, artinya jumlah siswanya 15. Sigma RXY, jadi kalau ada kata sigma ini adalah jumlah. Sigma XY ya, ini ya XY, sigmanya jumlahnya 64 yang ini. Oke, yang ini sigma X itu adalah yang ini. Kita tadi kan nomor 1 ya, sigma X. Terus sigma Y yang ini 3. Sigma X yang ini jumlahnya, sigma Y yang ini, sigma Y 83. Selanjutnya adalah N, sigma X sama, atau sigma X itu adalah yang ini. Sigma X kuadrat, X kuadrat ini yang ini X kuadrat. X kuadrat itu artinya gini, ini 1 kali 1 1 kali 1 1, 0 kali 0 0 kali 0 1 seterusnya, kan X kuadrat yang ini X ya. Baru masukkan semua, ini adalah 1, kita jumlahkan sama seperti tadi mengerjakan ini ya. Oke. X atau sigma X 9, X kuadrat juga 9, Y kuadrat ini, Y kuadrat, N sama dengan 15, sigma XY ini 64, sigma Y kuadrat yang ini. Nah ya, begitu kira-kira. Saya akan memberikan, kita akan hitung secara manual ya, apakah memang benar bahwa kalau dihitung dengan secara manual apakah RXY itu 0,83. Seharusnya harus sama, kalaupun ketika ada perbedaan hanya di balik koma saja. Mari kita lihat ya di sini ya. Jadi ini
RXY itu adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, ya, kali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma X 2 kuadratkan. Di bawah baru kita ketik langsung ini 15, ini tadi 15 dikali 64 itu adalah sigma XY dikurang 9 dikali 83. 9 ini sigma X, sigma Y itu 83. Yang ini tadi ya, yang ini. Oke. Dibagi akar dari 15 kali 9 dikurang 9 kuadrat dikali 15 kali, ya, 539 dikurang 83 kuadrat. Mari kita turunkan ke bawah. 15 kali 64 sama dengan 960 dikurang 9 kali 83 sama dengan 747 dibagi akar dari 15 kali 9 dikurang 9 kuadrat, jumlahnya 54. Ya, mungkin kalau jika ada nanti perhitungan sedikit boleh juga dicoba oleh para mahasiswa kami atau teman-teman. Baru dikali dari 15 kali 15 dikali 539 dikurang 83 kuadrat. Hasilnya adalah 1196. Kita turunkan lagi. 960 dikurang 747 hasilnya 213 per akar dari, ya, yang tadi 15 kali 1186 jumlahnya 64.422. Kita turunkan ini kembali ke sini adalah 213. Akar dari 64.422 sama dengan 253,81. 213 per 213 hasilnya 0,839. Ya. Perhitungan RXY atau hitung atau koefisien korelasi secara manual itu adalah 0,839. Sementara jika kita bandingkan dengan perhitungan SPSS yang ini adalah 0,838 atau tadi yang sudah saya pindahkan ke 0,839. Ini adalah 0, ya, perbedaannya hanya di koma, ya. Baik teman-teman, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan kebetulan inilah untuk kebutuhan bagi para mahasiswa kami yang sedang membuat suatu penelitian di dalam membuat proposal mereka, ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu.